Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan judul Analisis Distribusi Hipergeometrik dalam Kasus Pengendalian Kualitas Produk. Next, makalah ini disusun oleh pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Ihsan Abdur Rashid. Halo, saya Nazal Putra Pindadan Mawara. Selanjutnya, pendahuluan. Pertama, banyak permasalahan nyata bersifat tidak pasti dan dianalisis dengan teori peluang. Teori peluang berperan penting dalam pengambilan keputusan di dunia industri. Yang ketiga, proses produksi memiliki risiko variasi kualitas dan produk cacat. Poin ini yang kemudian akan kami gunakan menjadi studi kasus. Ya, selanjutnya, distribusi hipergeometrik digunakan untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian. Selanjutnya, studi ini membahas penerapan distribusi hipergeometrik dalam pengendalian kualitas produk. Lanjut. Dalam studi kasus ini kami menggunakan distribusi hipergeometrik, yaitu distribusi peubah acak diskrit untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian. Digunakan pada populasi terbatas dengan 2 kategori, sukses dan gagal. Berkaitan dengan distribusi binomial dan banyak digunakan dalam pengendalian kualitas. Untuk fungsi massa peluang distribusi hipergeometrik bisa dilihat di gambar dengan rumusnya Px kombinasi Kn, kombinasi N kurang K, N besar kurang K, N kecil kurang X kecil dibagi kombinasi N besar dengan N. Untuk X 0 sampai N dan untuk X lainnya itu 0. Berbeda dengan distribusi binomial yang peluangnya konstan, distribusi hipergeometrik itu peluang suksesnya itu tidak konstan. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke. Jadi di sini selanjutnya ada kasus permasalahannya. Jadi kita tuh punya misal sebuah pabrik yang memiliki 20 produk yang siap diperiksa. Nah, produk itu terdiri dari 6 produk yang cacat, lalu juga ada 14 produk yang baik. Nah, dari 20 produk tersebut akan diambil sekitar 5 produk secara acak tanpa pengembalian untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Nah, permasalahan yang akan dianalisis itu adalah pertama ada menentukan peluang terambil tepat 2 produk cacat dari 5 produk yang diambil tersebut. Lalu juga ada menentukan nilai min dan variansi dari banyaknya produk cacat yang terambil. Nah, jadi ini ada peubah acaknya. Jadi misalkan tuh X itu sebagai jumlah produk cacat yang terambil dalam sampel berukuran 5. Lalu peubah acak X itu merupakan peubah acak diskrit yang dengan kemungkinan nilainya itu ada X yang 0, 1, 2, 3, 4, atau 5. Lalu ada parameter distribusi. N itu sama dengan 20, yaitu total jumlah total produk dalam populasinya. Lalu K ada juga 6, yaitu sebagai jumlah produk cacat dalam suatu populasi. Dan N kecil 5 itu sebagai jumlah produk yang diambil sebagai sampel. Nah, oke. Kita akan lanjut ke perhitungannya. Di sini ada perhitungan peluang. Peluang terambil tepat X produk cacat dalam distribusi hipergeometrik dirumuskan itu sebagai bisa dilihat yaitu Px besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi Kx dikali kombinasi N minus K besar, N kecil minus X kecil. Lalu nanti itu akan dibagi dengan kombinasi N besar, N kecil. Untuk menghitung peluang terambil tepat 2 produk cacat, itu akan menggunakan nilai X sama dengan 2. Jadi Px sama dengan 2 itu sama dengan kombinasi 62 dikali kombinasi 143 nanti akan dibagi dengan kombinasi 25. Dari perhitungan kita mendapatkan untuk kombinasi 62 itu sama dengan 15, lalu untuk kombinasi 143 itu sama dengan 364, dan kombinasi 25 itu sama dengan 15.504. Lalu itu akan diperoleh nilai
PX sama dengan 2, itu sama dengan 5.460 dibagi sama 15.504, itu approximately itu sekitar 0,3052. Artinya, peluang terambil tepat 2 produk cacat dari 5 produk yang diambil itu ada sekitar 35,2%. Lalu ini ada rumus untuk rataan dan variansi atau mean dan variansinya. Untuk mean itu rumusnya adalah N kecil kali K yang dibagi dengan N besar. Lalu untuk variansi itu ada rumusnya yaitu N dikali K kecil. N kecil dikali K kecil dibagi dengan N besar. Lalu dikali dengan 1 minus K kecil dibagi dengan N besar. Lalu dikali lagi dengan N besar dikorek N kecil per N besar minus 1. Untuk min itu distribusi geometrinya itu dapat dihitung dengan rumus yang tadi saya sebut. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilainya, itu adalah 5 dikali 6 per 20 atau sama dengan 1,5. Nah, dari nilai tersebut itu menunjukkan bahwa rata-rata jumlah produk cacat yang terambil dalam setiap pengambilan sampel, yaitu 5 tadi, itu ada sekitar 1 hingga 2 produk. Dan untuk variansi itu, seperti yang saya bilang tadi rumusnya, itu kalau kita masukkan nilai-nilainya akan mendapatkan hasil 5 kali 0,3 kali 0,7 dikali 15 per 19, yaitu approximately sekitar 0,829. Nilai variansi ini menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Oke, selanjutnya akan kesimpulan yang akan dibilangkan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya dari ujian kita terhadap kasus ini yaitu berdasarkan yang telah dilakukan bahwa distribusi barang geometrik sangat sesuai digunakan tentang pengambilan sampel tanpa pengembalian dari terbatas. Dan studi kasus pengenalan kita produk ini mampu memberikan informasi mengenai peluang terambil produk cacat serta karakteristiknya. Jadi dari perhitungan tersebut terambil tepat 2 produk cacat dan yang diambil adalah sekitar 35,2%. Di total terdapat dengan nilai rata-rata sebesar 1,5 dan variansi sebesar 0,29. Dengan demikian, distribusi barang geometrik dapat menjadi alat yang penting dan membantu dalam proses pengambilan keputusan di bidang pengendalian kualitas. Baik, Bu, ya, dari kelompok ini, bila ada kekurangan dalam perhitungan maupun penyampaian, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.